Orang meninggal dunia itu yang tinggalin sedekah jariah, jangan dosa jariah. Makanya saya lihat sekarang banyak orang itu punya dosa jariah. Mana contohnya? Abdul Kotok, badan seksi. Ibu yang meninggal dunia, foto seksinya masih kelihatan kami laki-laki. Malah kami buka, yang tampil seksi laki apa perempuan? Yang Anda hormati guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Fatoni MA MPD. Yang kami hormati Bapak Ustadz Aluron, Ustadz Anam, ya. Yang Anda hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu-tamunya Allah dan tamu-tamunya Rasulullah. Yang Anda hormati ibu-ibu semua, jamaah majelis taklim Asy-Syifa, majelis zikir. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebelum memulai kita sama-sama bertalbiyah. Semoga kita yang belum bisa berangkat haji atau umroh bisa berangkat haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang saya hormati Ustadz Haji Zainal Abidin dari Keputusan. Ibu bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini acak-acakan pengajiannya sekaligus melepas jamaah umroh. Jauh-jauh mudah-mudahan nyamber semua ya Bu ya. Gimana kabarnya, sehat? Jadi ini bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan Rajab, bulan di mana ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau kita kaitkan dengan pemberangkatan jamaah haji umroh, maka kita juga lihat pemberangkatan Rasul ketika Isra wal Mi'raj. Apa pemberangkatan Rasul ketika Rasul mau Isra wal Mi'raj? Rasul itu dibersihkan hatinya. Dan ini pembersihan bukan yang pertama tapi yang ketiga. Karena pertama ketika Rasulullah dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Rasulullah itu sempat diambil oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril ke belakang rumah Halimatus Sa'diyah, dada Rasul dibelah, dibersihkan hati Rasul. Yang kedua, ketika Rasulullah akan mendapatkan wahyu di usia Nabi pada waktu itu berumur 40 tahun, Nabi pun dibelah dadanya. 10 tahun setelah kenabian Nabi ada peristiwa Isra Mi'raj, dada Nabi juga dibelah. Kenapa dibelah? Apakah dada Nabi kotor? Tidak. Nabi itu suci, maksum. Makanya kalau ada orang bilang Nabi itu punya salah, saya jujur mohon maaf Pak Ahmad Fatoni, kita boleh berbeda pendapat. Saya tidak setuju dengan penafsiran para ulama yang mengatakan abasa wa tawalla itu ditujukan oleh para Nabi Muhammad. Kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena di situ akan ada kalimat anja'ul a'ma, ketika ada orang buta datang. Bagaimana Nabi yang masuk akan berbuka masa kepada orang yang buta? Kalau saya nggak setuju jujur. Ya. Bagaimana seorang Nabi yang masuk itu akan berbuka masa kepada orang yang buta? Yang masuk akal. Silakan penafsiran para ulama. Ya. Makanya kalau saya buka lagi dalam buku yang saya baca, ketika itu yang berbuka masam adalah orang kafir
sesepunya orang Yahudi, orang kafir Quraisy yang datang sedang menghadap Nabi, lagi asik ngobrol sama Nabi, ada orang buta datang menemui Nabi bernama Umi Maktum. Nah, orang yang merasa orang hebat ini kaget, kenapa? Kok Nabi memuliakan orang yang buta? Makanya di situ ada kalimat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika orang buta itu datang. Jadi kita boleh berbeda pendapat, ya. Kita boleh berbeda pendapat untuk apa? Untuk memotivasi kita terus belajar. Ya. Kenapa ibu bapak dan saudara? Amalia hati ini perlu. Kenapa amalia hati ini perlu? Karena jujur, penyakit hati dengan penyakit fisik ini sangat berbeda. Ini kita ada di majelis taklim, majelis taklim Asy-Syifa, penyembuh. Yang paling berbahaya itu sebenarnya penyakit hati. Penyakit fisik kita yang ngerasa, tapi penyakit hati nggak kerasa. Orang dikatakan sombong, padahal yang sombong itu nggak merasa dirinya sombong. Aku nggak sombong kok, nggak sombong. Mama, betul apa betul? Penyakit fisik itu penghantar kita husnul khotimah. Penyakit fisik itu menjadi wasilah husnul khotimah. Penyakit hati tidak akan pernah kita bisa masuk surga. Makanya kalau ada orang meninggal dunia karena sakit, saya menjumpai, saya sering pernah diundang acara pengajian takziah. Kalau acara takziahnya itu malam Kamis atau malam Jumat, saya akan bertanya, yang meninggal ini sebelum meninggal sakit apa tidak? Sakit, Ustaz. Kenapa? Karena Nabi tidak akan pernah berbohong. Tanda-tanda orang husnul khotimah itu kalau harinya itu hari Kamis sama hari Jumat. Kalau nggak dapat hari Kamis, lihat ketika fisiknya orang meninggal dunia itu apa? Dahinya berkeringat atau tidak? Kalau dahinya berkeringat, jangan diusap. Andaikan di dahinya tidak ada keringat, lihat lagi di matanya, ada air mata yang ngembeng atau tidak. Kalau air mata yang ngembeng itu ada, tolong jangan diusap, biarkan dia kering dengan sendirinya. Nah, ini mohon maaf ibu bapak dan saudara. Ya, bagaimana tidak orang yang meninggal dunia dalam kondisi sakit husnul khotimah? Jelas. Karena jujur, orang yang sakit itu selalu menyebut nama Allah. Orang yang sakit maaf yang dia pegang tasbih, orang yang sehat yang dipegang handphone. Pasti semua orang sakit HP nya bakal dia mau pegang. Pasti dia pegang apa? Pegang tasbih. Ya Allah. Ini ditambah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah, sakit ya. Bayangkan orang Nabi yang bilang, man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Makanya jangan ngeluh kalau sakit. Sakit jangan ngeluh, nikmatin. Kenapa? Sakit itu salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Ini kita maaf. Dibersihkan dada Nabi. Apakah dada Nabi kotor? Tidak. Dada Nabi itu bersih sebersih-bersihnya karena Rasul akan berjumpa dengan Allah yang Maha Suci. Maka Jibril membelah dada Nabi. Begitu juga kita yang akan menjadi tamunya Allah. Bersihkan dulu hati-hati kita. Makanya mohon maaf, mana yang harus kita bersihkan? Pertama dari takabur, sifat sombong. Nah, mohon maaf, hati-hati Bapak Ibu, yang terutama yang mau berangkat umroh, ya, yang mau berangkat umroh, yang paling cepat itu kena di Mekah Madinah itu cuma sombong, selebihnya enggak. Mohon maaf. Ustaz, saya itu takut, Ustaz, saya banyak dosa. Mumpung banyak dosa, ayo ngaku sama Allah. Ya Allah, hamba yang banyak dosa ini datang, ya Allah. Ya Allah, hamba yang kotor ini datang, ya Allah. Ya Allah, hamba yang hina ini datang, ya Allah. Sambut kedatangan hamba, ya Allah. Allah malah terima itu amal ibadah. Tapi kalau yang sombong, mohon maaf, bisa nggak lihat Ka'bah dia.
Maka ada banyak cerita ibu, ada orang berangkat haji berangkat umroh, selama berangkat haji berangkat umroh dia nggak pernah bisa tawaf ke Ka'bah. Saya banyak jumpa kapan berangkat tawaf, berangkat ke haram sakit, tapi kapan yuk kita jalan-jalan, ya Malah dia nanya terus, Ustaz jam berapa kita jalan-jalannya? Sabar. Tapi kalau bisa dikonfirmasi ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah nanti kita pagi kita melakukan ibadah, sholat malam di haram, itu nggak bakal mau. hati-hati. Ini saya harus kasih tahu bapak ibu, hati-hati karena kalimat Allah ini luar biasa. Walillahi 'ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya kita ini diwajibkan oleh Allah untuk berkunjung ke rumah Allah berbiasa. Wa man kafara, apabila dia ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah ini maha kaya, Allah enggak butuh dengan kita. Karena banyak orang sombong. Makanya saya terus terang mohon maaf Pak Ustaz. Nggak ada jalan yang membuat kita nggak bisa ke tanah suci Mekah, Madinah, pasti bisa kalau kita punya mau. Tapi kalau nggak mau bagaimana mau dipaksain? Emang ada yang ada Pak Ustaz banyak. Maaf, mudah-mudahan orangnya nggak ada di sini. Mudah-mudahan Bukan nggak ada panggilan, nggak ada kemauan. Emang yang manggil siapa? nggak ada duit, kata siapa nggak bisa berangkat umroh. Saya kemarin tanggal 4 Desember, tanggal 3 Desember berangkat umroh bersama 500 jamaah yang nggak bayar. Nggak bayarin. Nggak bayar. Dari pemerintah kota Bandar Lampung. Yang bayar. Loh, Ibu tahu bu, ada maaf, ibu-ibu dua maaf, matanya buta, itu dituntut sama ibu yang satu yang buta, dua orang buta ini dia nuntut. Ibu tahu ada seorang bapak maaf yang kakinya cacat dari kecil kaki dua-duanya. Ada lagi bapak tua yang buta berangkat. Tapi ibu mau tahu, ada orang Raja Basa ini saya tahu. Malam itu saatnya dia berangkat, ditelepon sama panitia. Pak, bapak di mana? Ini kami siap mau berangkat. Apa kata dia? Kalau saya nggak mau berangkat, kenapa? Kalau saya nggak mau berangkat, kenapa? Pak, bapak itu udah bisa, semua sudah lengkap, tiket sudah kami siapkan. Kalau saya nggak mau berangkat, kenapa? Ya sudah, kasih orang aja. Hati-hati. Bu, di ayat haji dan umrah ini Allah main sombongnya Allah. Mohon maaf, apa kata Allah? Faman kafar, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang nggak mau, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sini Allah bermain dari kesombongannya, padahal Allah jarang sombong. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku kaya dari semesta alam. Semalam saya diundang acara syukuran umroh. Ibu tahu, si bapak ini sama ibu ini harus berangkat haji beberapa tahun yang lalu. Tapi si ibu yang berangkat, bapak itu ambil porsi hajinya, nggak jadi berangkat. Tadi malam sang istri berangkat lagi untuk umroh, si bapak nggak mau umroh. Dan saya berani mengatakan, kalau dia nggak cepat-cepat taubat kepada Allah, dia nggak akan pernah bisa berangkat ke tanah suci Makkah al-Mukarramah. Kali ini Allah yang bermain. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Bu, makanya kalau kita hadir di majelis zikir ini, Ustadz Pak Tony bilang, ayo doa, apa doanya, apa hajatnya. Apalagi sudah dikasih fasilitas sama Ustadz Pak Tony. Andaikan kocokan umroh ini bisa satu rombongan, akan diberangkatkan orang berangkat daftar haji. Apa nggak mimpi majelis kayak gini? Ayo saya mau tanya sama ibu-ibu, mungkin bisa berangkat umroh, mungkin bisa berangkat haji, mungkin. Andaikan jamaah Ustadz Pak Tony bulan ini satu rombongan tanpa dipecah, maka akan ada kocokan untuk yang daftar haji.
Amin ya Amin. Bu, Ibu, saya mau tanya sama Ibu, apa namanya? Kalau bukan karena hati kita kuat bisa berangkat ke sana. Cuma kalau hati kita nggak kuat, mohon maaf Ibu. Kalau hati kita nggak kuat, nggak akan berangkat walaupun di depan mata. Betul apa betul? Lihat aja kalau pengajian, mohon maaf itu Ustaz. Pengajian, Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah engkau lupakan, karena ini kewajiban. Ibu, lihat pengajian yang ada di kampung Ibu, nggak usah jauh-jauh di kampung Ibu, di sini majelis zikir ini, yang datang dari Natal, yang datang dari Beranti, yang datang dari Kedamaian, yang datang dari Tanjung Karang, yang datang dari Sukarame. Maaf, warga sekitar sini emang ada banyak. Mana warga sekitar sini itu di tangan? Oh, di tangan. Satu, dua, tiga, 9, 10, 11, 12. Di tangan. Nah, saya mau tanya, rumahnya di mana Ibu? Sini. Hah? Sini aja. Sebelahnya. Bedakan. Yang satu gang sini. Iya. Ingat yang satu gang sini ada nggak? Ada. Cuma 1, 2, 3. Ayo saya mau tanya, pengajian sering saya jumpai, yang datang mak-mak dari jauh, yang rumahnya dekat masjid malah nggak mau datang. Betul apa betul? Betul. Ketika mak-mak tadi baca sholawatan, dia juga jawab, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua nggak bisa datang karena lagi banyak cucian. Ayo, alasannya apa? Alasannya nyuci. Betul apa betul? Kalau ditanya kenapa belum pernah haji, belum pernah umroh, alasannya nggak ada duit, padahal nggak ada kemauan. Betul apa betul? Gimana saya bilang nggak ada kemauan? Maaf ibu bapak dan saudara, saya sudah menjumpai ada orang kaya, mobilnya banyak, rumahnya gede, sampai meninggal nggak berangkat haji. Ada banyak. Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Pasti pertanyaannya karena nggak ada kemauan. Tapi kalau ada orang yang punya kemauan, minta maaf, saya punya jamaah haji tahun 2018. Maaf, itu cuma guru ngaji, rumahnya lebih bagus ke tempat Ustaz Fatoni Majelis Taklim ini. Kenapa? Rumahnya separuh papan. Udah tua, dia nggak punya kecilan, cuma guru ngaji. Tapi dia bisa berangkat haji tahun 2018. Kembali pada kemauan. Dulu kita nggak punya rumah, kok bisa punya rumah? Kita punya kemauan. Kita kredit, kebayang. Kita dulu nggak punya mobil, kok bisa punya mobil? Karena kita punya kemauan. Kita kredit, karena kebayang. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi kalau ditanya, kok nggak berangkat haji? Kok nggak berangkat umroh? Berangkat haji. Ya. Siapa yang mau? Pertama, yang harus dijaga itu ketika kita berangkat ke rumah Allah, jangan pernah ada rasa sombong. Saya menjumpai benar jamaah saya, Bu. Saya lagi di Indonesia, kebetulan saya nggak berangkat tahun 2013. Ada istri itu yang telepon saya, Ustaz. Kenapa? Ada telepon dari abang. Mana? Sini. Ustaz, tolong sih Ustaz. Kenapa? Saya lihat kalau nggak bisa keluar di Masjidil Haram. Posisi di mana? Maktabnya Jumaizah. Jumaizah, iya.
Posisi di mana? Jumaisa. Oke. Sekarang saya bilang tolong posisikan badan itu di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah ketika kita sa'i dari Sofa menuju Marwah. Marwah ini berhenti terakhir ketika kita sa'i. Pokoknya Marwah itu ketika kita sa'i berhenti itu di Marwah. Nah selesai saya bilang coba tengok Bukit Sofa, pandangin Bukit Sofa. Sudah Ustaz, tengok ke sebelah kiri. Ada pintu keluar nggak? Ada. Nah sekarang keluar dari pintu Marwah sebelah kiri, turun ke bawah, lurus, mentok sebelum dekat Nabi dilahirkan, belok kiri, itu daerah Jumaisa. Ibu mau tahu? Setengah jam kemudian dia telepon, alhamdulillah Ustaz saya sudah sampai. Tapi saya nggak begitu saja. Pulang haji saya silaturahmi, saya tanya sama istrinya, kenapa abang bisa nggak keluar dari haram? Apa katanya? Ustaz mau tahu nggak? Ketika pertama kali masuk haram, karena kita masuknya subuh jam 1:30, 1:30, karena main gelap malam, dia bilang apa? Masuk haram ini kecil. Akhirnya apa? Alhamdulillah Allah disuruh muter-muter. Itu sini kan keluar. Dia kecapean. Hati-hati ya. Kalau kita berdosa, bagus. Bawa dosa yang banyak ketika kita ke haram. Bawa dosa. Saya punya jamaah umroh, mohon maaf badannya tak kuat. Semua badannya tak kuat, maaf bahkan kemaluan itu dikasih gimmick sama dia. Setiap pagi maaf dia tuh nggak kayak saya. Saya itu kalau pagi itu minimal harus kopi, cuma di sini aja nggak pernah keluar dari kopi. Cuma di sini doang dari tadi. Nggak keluar nih. Dan ini bukan untuk saya sebenarnya. Saya ini jujur ibu, saya udah bilang sama istri saya ini kemana-mana jangan kamu larang saya untuk ngopi. Saya boleh ngopi di mana saja, tapi kalau nyusu saya pulang ke rumah. Lanjut gini. Jam berapa? Anak aja. Nenek itu jam 1. Orang saya semalam tidak bersama Ustaz Fatoni, saya bilang Ustaz jam berapa? Jam 11:30 aja Ustaz. Ya masa bodoh. Kalau kamu percaya tanya ke dia. Tapi jam 11:30. Ya. Bu. Jadi saya punya jamaah umroh itu, maaf, dia ini preman pasar bistik. Preman pasar bistik, tangga bos. Ya. Ada yang ngomongnya tiara ya? Dia ngomongnya dokter Cia. Lagi ngetok lalu dia ini bapak-bapak ini ibu saya semua ini, jadi saya memilih Pak Ibu aja lah. Kalau bapak-bapak Pak Ibu ini, ya kan? Nah, akhirnya saya bilang, Ustaz gimana tato saya ini? Saya bilang buka, nggak usah tutup. Kenapa? Ngaku sama Allah, ya Allah, hamba yang rusak ini datang, hamba yang kotor ini datang, ya Allah. Allah tuh paling seneng kalau kita ngaku hamba yang paling rusak. Mana buktinya? Kenapa kita selesai sholat kita istighfar?
Emang salah apa waktu sholat? Emang salah apa waktu sholat? Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang salah apa? Bahkan kita habis sholat, habis beribadah kepada Allah, betul? Dan mohon maaf ibu, seluruh amalan para nabi itu istighfar. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam nggak buat dosa kayak kita? Nabi Adam itu dosanya kecil. Apa? Cuma mendekati buah pohon kuldi. Mendekati, maaf kalau kita bukan lagi mendekati, maling. Mohon maaf. Ayat. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama Nabi Adam istighfar? 40 tahun. Satu kali dosa kecil, dan menurut saya itu tidak dosa. Kalau Nabi Adam cuma dilarang mendekati pohon, dan bukan pohon neraka, tapi di mata Allah itu dilarang. Tapi Nabi Adam bukan berdosa. Nabi Yunus alaihissalam, maaf, Nabi Yunus itu nggak punya dosa. Dia tuh kesal sama jamaah. Dia ajak jalan yang benar, malah ngelawan. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari kaumnya. Pergi Nabi Yunus ke lapang berlayar, di tengah laut kapalnya ternyata dihantam sama ikan ini. Nabi Yunus masuk istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sementara dosa kita, hati-hati. Apalagi emak-emak yang masih muda ini, mohon maaf. Orang meninggal dunia itu yang tinggalin sedekah jariyah, jangan dosa jariyah. Makanya saya lihat sekarang banyak orang itu punya dosa jariyah. Mana contohnya? Update foto badan seksi. Ibunya meninggal dunia, foto seksinya masih kelihatan cantik laki-laki. Pada kami buka, maaf, sekarang saya tanya, di TikTok, di snack, banyak laki apa perempuan? Yang tampil seksi, laki apa perempuan? Bahkan kadang-kadang udah pakai jiblak. Udah pakai jiblak, tapi mohon maaf, cewek yang pakainya kelihatan. Karena dia pakai celana baju super ketat. Dan buat apa? Kenapa sengaja ditonton-tontonin begitu? Mohon maaf, saya terus terang itu termasuk apa? Dosa jariyah. Mohon maaf, hati-hati. Nah, maka ibu, coba Nabi kita nggak punya dosa. Tapi amalan Nabi kita setiap hari Nabi itu beristighfar 70, ada riwayat mengatakan 100. Betul. Saya bilang sama jamaah saya, ngaku bang, mau kita lagi di Mekah. Dia badannya tato, tadinya mau diselemparin pakai kain ihram, akhirnya sesuai dengan komando. Kalau kita pakai kain ihram, maka di sebelah sini ditutup, di sebelah sini kebuka. Jangan ketutup. Kenapa? Untuk mempermudah kita talbiyah sama Ka'bah, taslim sama Ka'bah. Dibuka sama dia. Selempar. Di sini tatonya gede. Di sini tatonya gede. Di sini. Saya senang. Kenapa? Saya suruh dia maju jalan depan, saya di belakang. Aman saya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Dia di depan. Jangan berani ganggu saya. Kenapa? Aman saya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara ini dimuliakan oleh Allah? Tolong dihindari. Ada beberapa, mohon maaf, Bu, Ibu, yang namanya iblis itu diusir dari surga gara-gara apa sih? Iblis Sombong. gara-gara sombong. Padahal iblis sudah di surga, diusir dari surga gara-gara sombong. Pertanyaannya, kita udah pernah masuk surga belum? Tapi udah kenapa sombong? Gila ya udah. Bu, iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid.
Jangan ditanya imannya iblis. Mana buktinya? Ketika iblis disuruh sujud pada Nabi Adam, iblis gak mau. Karena iblis tahu yang berhak untuk saya sembah hanya Allah. Tapi yang salahnya tadi, ketika iblis disuruh sujud gak mau, ditanya sama Allah, kenapa iblis kau gak mau sujud? Dia bilang, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Anda. Ketika kalimat itu keluar, iblis keluar kau dari surga. Fokus, keluar kau iblis. Kenapa? Surga nggak pantas ada sombong. Mana yang membuat kita sombong? Pertama, ziyadatul mansyib. Ziyadatul mansyib itu pertama sebabnya bertambahnya kedudukan. Contoh, tadinya nggak jadi siapa-siapa, tiba-tiba alhamdulillah jadi Bu Rente. Contoh ini contoh. Tadinya biasa-biasa aja tadinya mah kawan sama kawan merumpi. Malah sekarang jadi Bu Rente, nggak mau lagi ngobrol sama kita. Dia bilang kita nggak level. Kalau kami mau ngobrolin sama wali kota aja. Kalau kami pakai Bu Rente nggak nengok. Mohon maaf, ini level paling rendah aja. Betul apa betul? Jangan tanya lagi yang bisa jadi kota dewa, jangan tanya. Sombong yang penting bagi lebih dari tadi. Tapi nanti udah kali sama kita. Iya. Mama. Bu. Ibu. Saya mau tanya, hati-hati. Bertambahnya kedudukan itu membuat kita sombong. Dan alhamdulillah menjalik yang saya buat saya nangis kalau ada sombongnya anak sama orang tua. Mudah-mudahan dia PNS, orang tuanya orang tua biasa. Bisa aja bentak mama. Mudah-mudahan maaf dia jadi anggota. Ini kayak saudara saya Taufik ini, mari ini. Mari ini. Mudah-mudahan jadi mari ini, emaknya bukan siapa-siapa. Udah ini mah. Mama ini nggak tahu apa-apa. Bukan Taufik ini bukan. Mama ini nggak tahu apa-apa. Saya yang tahu. Udah lagi diem. Astagfirullahaladzim, maaf. Padahal yang pertama kali ngajarin kita ngomong ibu. Saya jujur, sampai hari ini saya masih berpikir, kenapa ya anak itu kalau ngomong sama orang tua pasti ngegas. Saya nggak ngerti. Karena dia Nggak tahu apa jawabannya apa. Anak itu cenderung ngomong lembut sama orang tua kalau minta. Kalau dia minta lembut ngomongnya. Tapi kalau ngomong ngegas. Padahal yang ngajarin dia bisa bicara itu ibu. Mama. Yang nuntun dia berjalan itu ibu. Kok ada loh tega anak sekarang tuh nendang ibu, bahkan aku dibilang membunuh ibu. Bahkan maaf yang kurang ajar lagi, ada cucu yang bikin konten neneknya disuruh mandi lumpur. Kurang ajar. Mohon maaf itu, neneknya disuruh mandi lumpur jadi konten. Coba, apa kalau nenek itu mati gimana? Sekarang ini aneh-aneh zaman ini bu, mohon maaf aja istighfar aja bu. Bu? Ya. Ibu? Ya. Ibu? Iya. Yang pertama. Yang kedua, apa? Ziyadatul mal. Orang itu bisa semakin sombong karena harta. Bertambahnya harta, hati-hati. Mohon maaf, hati-hati. Tadinya dia miskin jadi orang kaya, apa ngomongnya? Maaf ya. Jangan lagi lu. Nyawa itu bisa gue beli. Itu banyak bohong orang kaya tanya tahu. Saya tahu. Orang kalau udah merasa kaya sampai bisa ngomong kayak gitu, nyawa itu bisa gue beli. Kenapa? Karena dia bisa membayarkan sesuatu itu harus pakai uang. Jangan lagi rumah lo, nyawa lo aja bisa gue beli. Hati-hati. Maaf. Sekaya-kaya kita bu, kita meninggal dunia bawa kain kafan nggak ada kantongnya. Emang ada kok? Nggak ada. Bukan ATM. Nanti kalau sampai di tanah dia, ATM pakai, pinnya. Mohon maaf. Ayo. Yang ketiga, orang itu bisa jadi sombong gara-gara apa? Ziyadatul ilmi. Karena bertambahnya ilmu, hati-hati. Ibu-ibu udah pengajian, kamu sih nggak ngaji. Makanya ini kata Ustaz saya begini, hati-hati bu. Bu? Ya. Bu? Ya. Hati-hati.
Ini Ustaz tahu nih, Ustaz Jena, Ustaz yang di sini tahu. Ya. Bagaimana ketika saya ceramah di rumah Rois Mulia NU, maka Bandar Lampung saya ditulis habis sama seorang profesor. Tahu. Benar. Saya cuma minta tolong. Kebetulan saya ceramah dulu. Di belakang saya itu ada guru-guru saya, ada ustaz, ada kiai, ada habaib. Saya cuma minta tolong Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustaz. Mumpung saya lagi ceramah depan Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustaz, tolong kalau mendoakan pengantin jangan doakan Yusuf dan Julaikha. Karena riwayat yang saya baca tidak ada pernikahan Yusuf dan Julaikha. Kenapa? Karena jujur saya punya referensi. Referensi saya mana? Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Siapa Profesor Mustafa Ali Yaqub? Kalau di Indonesia punya pendekar tafsir, itu dia Quraisyah. Kalau di Indonesia punya pendekar hadis, itu Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Siapa Profesor Mustafa Ali Yaqub? Dia imam besar Masjid Istiqlal. Sebelum dia meninggal, sekarang digantikan oleh Profesor Dr. Nasruddin Umar. Pada tahun 2003, Bahsul Masail NU di Tebul Irland, dia bawa makalah tulisan membongkar kepalsuan Yusuf dan Julaikha. Tidak ada pernikahan Yusuf dan Julaikha. Mohon maaf, kalau ada usaha mendoakan Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, jelas. Istri Nabi Adam itu Hawa. Kalau ada pernikahan kama Ibrahim wa Hajar wa Sarah, jelas. Sebagaimana pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, jelas. Tapi pernikahan Yusuf dan Julaikha hampir semua riwayat mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena Julaikha itu istri raja yang jatuh cinta kepada Yusuf. Berarti kalau ada ustadz yang mendoakan pengantin seperti Yusuf dan Julaikha, itu ustadz mendoakan pengantin itu selingkuh. Makanya wajar sekarang ini Banyak selingkuh. Rizky Bilar nikah sama Lesti, dinaik angkat derajatnya sama Lesti. Rizky dianiaya. Sampai saya dapat paket kemarin dari Shopee, ada tulisan mohon maaf jangan dibanting, ini bukan Lesti. Belum selesai, Lesti sama Rizky Bilar datang lagi Vena Melinda. Oxford was harus ada beli di CTP, cek kabar-kabar di internet konstruksi di SNL, insen di mana setuju, sebenarnya itu obsesi di global tinggi. Belum lagi si Rozi udah dapat hasilnya malah minta pabriknya. Mertua sama mantu ini mau tahu ketika saya ceramah itu profesor dan ada satu kiai besar turun dari panggung sambil nuding-nuding saya karena dia merasa profesor. Dia merasa profesor, dia tuding saya begini. Saya pikir Anda profesor, Anda itu kan punya dunia ilmiah, kok jadi orang goblok? Kalau nggak cocok dengan ceramah saya, tunggu selesai saya ceramah. Duduklah kita ngobrol, Ustaz, rujukan Ustaz mana? Saya keluarkan rujukan saya. Nah, mohon maaf nih, Ustaz ajuan terserah, Ustaz mau percaya apa enggak? Ustaz ajuan tadi bilang, tidak sama sholat orang di Masjidil Haram sama di hotel. Saya bilang sama. Kenapa sama? Karena sekitar Masjidil Haram itu banyak ratusan masjid. Kalau tidak sama, ngapain ada masjid-masjid sekitar Masjidil Haram? Setelah pelebaran Masjidil Haram itu yang dibabat habis sama Wahabi apa? Masjid kucing hilang. Maaf. Makanya sekitar Masjidil Haram itu banyak masjid kecil. Emang orang Arab nggak ngerti dengan hadis Nabi. Cuman ada bedanya orang yang sholat di tanah haram di Masjidil Haram sama sholat di masjid sekitar Masjidil Haram atau di hotel. Apa bedanya? Kalau di Masjidil Haram ibu, di depan Ka'bah ibu, itu ada 120 rahmat yang Allah tumpahkan. Itu dia bedanya. Mana rahmat Allah tumpahkan? 60 buat orang yang tawaf, 40 orang yang sholat,
20 orang yang melihat Ka'bah. Melihat. Jangan mengapa, dapat rahmat. Dapat rahmat. Karena jujur, mohon maaf, karena di sekitar haram itu masjid-masjid kecil banyak. Contoh, maaf, kita keluar dari Masjidil Haram, kita lewat Sip Amir. Di Sip Amir itu aja ada masjid Sajaroh, masjid pohon sama masjid satu depannya. Maju dikit lagi ada masjid jin. Dan masjid jin itu bangun Rasulullah. Tuh, ini mohon maaf, ya. Jadi dia membedakan orang yang sholat di Masjidil Haram sama orang yang sholat di hotel atau sekitar Masjidil Haram, itu bedanya. Kenapa? Karena kalau mau masakan sama Masjidil Haram nggak bisa tembus. Kayak saya kemarin, Bu, kebetulan saya umroh kemarin, saya dapat sholat di Ajiat. Ajiat itu berapa? 2 kilo dari Haram. Kita sholat di lapangan di jalan. Berjamaah sama yang di Masjidil Haram. Mama, Bu, 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 saya mau kasih tahu, ya, hati-hati. Dan yang lebih parah lagi, ada yang keempat, ziyadatul orang sombong karena ketaatan. Dan ini mulai banyak. Yang dulu datang pengajian, setiap hari Rebo apa berangkat pengajian, nggak ada uang nggak usah tahu ini TOPBGT. Tobat. Setahu saya pengajian siang dipanggil, diingat dan kerja lah, jamanya rame. Apa yang buat kita? Coba, kita berapa? Hebat ibuan. Menurunnya. Dan saya menyaksikan ziarah itu ahli semakin banyak. Mana ziarah itu semakin banyak? Sekarang mencari sunyi orang sudah susah. Apalagi sunyinya orang di sebuah masjid. Tunjukin sama saya. Masjid yang sekarang itu kalau kita datang sholat orang tersenyum. Sekarang orang jarang mau tersenyum, apalagi mau menyapa. Datang ke masjid kayak orang paling penting sendiri. Mama, Bu, jangan kaget Ibu kalau orang yang maaf, yang kupingnya ada bolongan, yang rambutnya panjang, yang dia ada tatoan, gak mau masuk masjid. Kenapa? Karena sekarang tidak ada keramahan dalam masjid. Mama, beda dengan dulu. Dulu mau orang di masjid itu kenal salaman. Dulu kenal orang tersenyum, saling nyapa, nanya apa kabar dari mana. Sekarang coba Ibu kalau ke masjid, mana? Bu, Bu, selesai sholat, boro-boro mau salaman, langsung mundur. Betul? Kalau dulu, aduh. Imamnya baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sallallahu alaihi wasallam. Bener nggak kalau dulu kayak gitu? Tapi sekarang mana? Udah hilang. Nah, ada ini yang mau berangkat umroh. Mana? Sombong dalam ketaatan. Ingat kalau lagi tawaf jangan main HP. Artinya apa? Kalau lagi tawaf nggak boleh batal. Karena sholat itu sama dengan tawaf. Orang kalau sholat batal, sah nggak sholatnya? Enggak. Tawaf nggak boleh batal. Makanya waktu tawaf harus ada kejujuran. Tuh. Apalagi ada Ustaz Patonya, ada Ustaz Sena, ada Ustaz yang teman dia. Kalau kita bareng itu dalam ketiga,
mundur. Dulu Ustaz Pak Tony nanti nyuruh gurunya wudhu singkat saja. Kadang-kadang wudhu dari air zam-zam, beres. Dibatangnya di mana? Di sini. Maju lagi. Udah putaran berapa? Putaran ketiga, lanjutin lagi. Jadi kita nggak harus pulang putaran pertama lagi. Nah, kalau kita batalin di putaran ketujuh, masa ulang lagi? Masa putar ulang lagi? Nah, makanya karena tawaf itu sama dengan sholat hati-hati. Ini makanya kadang-kadang, oke guys, lagi tawaf. Insya Allah. Bu, ada nggak orang sholat? Allah. Karena tawaf itu sama dengan sholat, tolong khusyuk. Kapan fotonya? Nanti ku tenang. Habis selesai tawaf, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nanti Ustaz Pak Tony, Ustaz Zainal bilang, ayo ibu-ibu yang mau foto-foto silakan. Ibu, gimana? Banyaknya. Akhirnya apa? Update SW. Agak kaul. Story WA. Cocok saya ceramah di sini. Di dalam kampus semua. Bu SW, status WA. Kayak nggak tahu aja ibunya nih. Bu, walaupun saya jarang komen, nama saya ini ada di kumpulan Majelis Taklim Asy-Syifa. Mana Ibu Yuris Darena? Saya tahu beliau suka update jualan tolak kali. Siapa namanya Yuris Darena? Cuma buaya apa namanya? Nanti kalau bisa senang pula. Tapi ya, gula merah are. Bu, itu karena update. Karena update ada yang komen itu. Iya, yang paling. Jadi Ustaz bikin baca doa, Jamal. Ini juga lagi Allah. Emang berkat umrohnya sama siapa saya? Ya alhamdulillah kami kasih saya sama Allah sekeluarga. Berapa orang? 20 orang. Hati-hati. Bu, labbaik Allahumma labbaik. Sebelum saya tutup terakhir, Ustaz Pak Tony tadi bilang, mohon maaf ada masalah kendala hotel. Maaf Ustaz, kalau antum udah cukup sekarang kendala hotel nggak ada, antum TOP BGT, antum Topana. Kenapa? Kebetulan saya tadi pagi HP saya nggak saya aktifkan. Sebenarnya saya itu diminta ngasih materi manasik. Ya, yang dibilang apa pemimpin dia itu dosen saya, dia dosen saya di kampus, kemudian dia punya travel. Cuman HP saya nggak saya aktifkan karena saya nggak terbiasa terganggu. Ya, dia ternyata WA sama saya, Ustaz. Saya sebenarnya minta Ustaz untuk ngasih materi manasik. Saya bilang, dikasih juga, saya nggak akan bisa karena saya udah jadwal dengan Ustaz Pak Tony. Tapi dia kirim saya gambar, Ustaz, saya harus menyampaikan kondisi hotel yang terjadi di Mekah dan Madinah dan terpaksa ada penambahan biaya karena sampai hari ini hotel kita belum dapat meskipun harga mahal. Mohon maaf, beliau sama-sama Tony itu apa-apa. Kenapa? Saya punya dosen ini belum tahu. Ketua Ampuri Bandar Lampung.
Sampai hari ini dia katakan belum dapat hotel. Lagi ini lobby terus. Kenapa Ibu? Ibu harus terpaham. Saya kasih cerita sedikit. Mohon maaf yang berangkat umroh, saya nggak pernah ngasih manis buat jamaah. Ibu harus paham kondisi Mekah pasca corona, kondisi Saudi pasca corona. Mereka habis-habisan mau ngambil uang dari destinasi wisata ritual. Makanya harus banyak sabar Bu. Ya, karena Saudi itu minyaknya udah nggak laku. Minyaknya udah semakin sedikit, yang dia kejar sekali bagaimana mengambil uang dari orang umroh sama orang haji. Bu, sampai terakhir dalam satu minggu ini, Ibu dengar nggak bahwa Saudi tidak menetapkan visa bagi orang yang masuk selama 4 hari di Mekah? Betul nggak? Sampai mereka itu nggak dulu kita lihat visa. Kenapa? Ada orang berangkat transitnya di Saudi 4 hari silakan masuk. Kenapa? Dengan masuknya orang ke Saudi maka akan terjadi proses ekonomi, perputaran ekonomi. Saudi sekarang lagi miskin karena cita-cita mereka tinggi. Apa tingginya? Ibu mohon maaf ya yang sudah berapa kali ke Mekah. Sekarang Ustaz, sekitar Jeddah itu bangunan itu banyak yang diruntuhin. Saya lihat pada waktu haji kemarin. Waktu haji kemarin itu puing-puing besi semua itu, waduh, hancur-hancuran. Jeddah. Barang saya umrah kemarin Desember, yang hancur-hancur sudah bersih semua. Ibu mau tahu target Saudi 2030, tahun 2030 Saudi harus mampu mengalahkan Abu Dhabi. Makanya ini hati-hati. Buat ibu yang mau berangkat, bapak yang mau berangkat, sabar. Sepatunya dia bilang, alhamdulillah udah hotel. Om. Tangan. Bu. Tadi kesombongan ada berapa? Asal sombong ada berapa? 4. Yang pertama sombong karena naiknya kedudukan. Yang kedua sombong karena harta. Yang ketiga sombong karena ilmu. Hati-hati. Nah tadi mungkin Ibu yang bertanya, terus Ustaz, istri Nabi Yusuf siapa? Bu Yusuf. Jadi kalau yang nanya siapa istri Nabi Yusuf? Bu Yusuf. Istrinya Nabi Ismail, Bu Ma'il. Udah itu aja. Ya Bu ya. Jangan bikin aneh-aneh. Jadi, nah yang keempat adalah sombong karena Quran. Sampai